Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap-mantap. Malam ini saya berdoa supaya kekuatan Tuhan tetap menyertai kita setelah kita lelah beraktivitas. Mari 5 menit bersama dengan firman. Siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami supaya kami dapat melihat apa yang tidak kelihatan, bukan melihat apa yang kelihatan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Allah saya akan ambil dalam Kejadian 13 ayat 10 dan ayat yang ke-13. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Adapun orang-orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat tema kita adalah Lot melihat apa yang kelihatan. Kalau Anda hanya dapat melihat apa yang kelihatan, maka rohani Anda sedang cetek. Tapi kalau Anda dapat melihat yang tidak kelihatan, misalnya menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menabur, apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Dan dari pilihan itu kita bisa melihat sikap dari Lot. Yang pertama, yang dimiliki, sikap yang dimilikinya tamak. Ya, dia melihat memilih kesempatan dan melihat taman yang begitu Yordan begitu luar biasa banyak airnya, seperti taman Tuhan. Dia tidak mengerti bahwa seperti itu bukan berarti taman Tuhan, tetapi dia hanya bisa melihat. Dan Alkitab juga sudah seperti yang saya bacakan tadi, bahwa jelas orang-orang Sodom itu adalah orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang melawan Tuhan. Jadi kalau kita tamat, kita nggak akan peduli itu mau melawan dosa, kah itu mau apa halal, kah itu tidak halal, kah itu bagi dia nggak ada masalah. Tapi saya mau katakan, kalau Anda melakukan itu, ujungnya nanti saya akan katakan bagaimana Sodom dan Gomora dihancurkan, bagaimana hidupnya mengalami hal yang sangat luar biasa getirnya. Yang kedua, kata firman Allah adalah egois. Jadi kalau kita melihat pilihan yang dilakukan oleh orang yang hanya dapat melihat apa yang kelihatan, dia menjadi egois. Dia tidak mementingkan orang lain, dia hanya mementingkan dirinya. Seharusnya sebagai orang yang dibawa oleh pamannya, dia harus berkata, pamanlah duluan, masa saya yang muda ini memilih duluan, paman saja. Kalau paman ke kiri, aku ke kanan. Kalau paman ke kanan, aku ke kiri. Paman aja. Tapi dia nggak lakukan. Karena apa? Egois. Karena dia pikir dengan memilih yang pertama, aku bisa memilih yang terbaik. Dia hanya bisa melihat yang kelihatan. Sementara Abraham, tadi pagi sudah saya katakan, sementara Abraham dapat melihat yang tidak kelihatan, dia melihat dengan mata imannya. Jadi jangan, kalau Anda memilih hal-hal yang salah, Anda tamak, Anda egois. Dan yang terakhir adalah, kata firman Allah adalah, tidak memikirkan kebahagiaan keluarganya. Mungkin si Lot itu kan orang hebat, dia orang benar, kata Petrus juga demikian. Dia tidak terpengaruh, tapi keluargamu, anak-anakmu tidak bisa melihat bagaimana keadaan setelah Sodom dan Gomora dihancurkan. Istrinya menjadi tiang garam. Karena apa? Terletak di sana, terletak pada harta itu. Dan putrinya yang tidak seharusnya dilakukan, ya dilakukan. Kenapa? Makanya seringkali saya katakan bagi anggota jemaat saya yang bekerja bersinggungan dengan hal-hal seperti itu, yang mencoba mendekati Sodom, apalagi bekerja di Sodom, saya akan keras mengatakan itu, keluar dari situ. Kalau enggak, kamu hancur. Tapi karena kadang-kadang manusia itu tamak, egois, dan tidak memperdulikan keluarga, kebahagiaan keluarga, damai sejahtera keluarga, maka pada ujungnya keluarga itu dihancurkan. Tidak satu dua. Kenapa? Hanya melihat dengan mata apa yang kelihatan. Kelihatan besar, kelihatan luar biasa. Tapi kalau di dalamnya ada dosa, di dalamnya tidak ada kebenaran,
Tinggalkan itu, hidup bersama dengan Allah, maka Allah akan melihat. Jangan hanya melihat apa yang kelihatan, lihatlah dengan mata iman. Kalau Anda melihat dengan apa yang kelihatan, Anda akan mengalami ujungnya, Anda akan mengalami kehancuran. Tentu Anda tidak ingin mengalami kehancuran, Tuhan, bukan? Hiduplah bersama dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Biarkan kami bisa melihat apabila kami melihat sesuatu dengan mata iman, jangan hanya melihat yang kelihatan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mantap, mantap. Kiranya malam ini kita beristirahat bersama dengan Tuhan dengan ketenangan. Tidur itu adalah karunia, jadi minta kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.